namanya Zaid bin Haris, anak angkat ya. Berangkatlah ke Taif. Sayangnya sebelum Nabi sampai di Taif, Abu Sufyan CS datang duluan ke Taif, memprovokasi orang-orang Taif agar mengusir Nabi Muhammad, agar menghinakan Nabi Muhammad. Maka para budak yang ada di Taif itu semuanya berjejer menjadi dua baris. Kata beliau, Rasul mau disambut karena Nabi kecilnya kan di situ. Begitu Nabi sudah masuk ke Taif, budak ini kemudian saling berhadap-hadapan dan kemudian semuanya menimpuki Nabi. Padahal Nabi pada posisi yang tengah. Maka kalau Nabi ditanya oleh Aisyah, kapan dakwah yang paling sulit? Kata Nabi, dakwah gak ada yang sulit kecuali di Taif. Kenapa? Ratusan batu ya menimpuki Nabi yang posisinya ada di tengah. Nabi Muhammad itu 2 kali pingsan, dilindungi oleh Zaid bin Haris, tapi batu terus saja deras menimpa baginda Nabi. Dan kemudian sampai-sampai sikut Nabi Muhammad itu melesak di Taif. Dan sekarang di Taif ada masjid namanya Masjid Sikut. Disitulah sikut Nabi melesak karena Nabi ditimpuki. Turun dari Taif tetap ada yang masuk Islam namanya Adas. Adas ternyata bukan orang sembarangan, karena bapaknya punya wasiat, kalau mau ketemu Nabi akhir zaman, tungguin kebun ini. Bapaknya dari bapaknya, kalau mau ketemu Nabi akhir zaman, jagain kebun ini. Sampai dengan 7 turunan wasiatnya baru sampai kepada Adas, karena Adas adalah pengikut Nabi Yunus alaihi salam. Turun dari Taif itu Nabi nggak langsung ke Mekah, tapi melingkar terlebih dahulu dan Nabi berdiam di Wadi Nakhlah. Di Wadi Nakhlah inilah jin kemudian masuk Islam. Jadi dakwah Nabi itu nggak gagal di Taif, dapat 1 namanya Adas dan dapat ratusan jin yang masuk Islam di Wadi Nakhlah. Bapak dan Ibu, Nabi terus berdakwah dari kemah ke kemah di musim haji, sehingga tibalah tahun 622 Masehi. Di kemah haji itu ada 12 orang anak muda dari suku Aus, dari suku Khazraj, dari arah utara Mekah, yaitu dari kota Yasrib, masuk Islam di daerah namanya Aqobah, sehingga perjanjiannya dikenal sebagai Bai'atul Aqobah. Pertama, mereka masuk Islam, minta Nabi hijrah ke Yasrib tahun itu, tapi Nabi enggak mau. Nabi utus sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Yasrib. Setahun berikutnya, yang 12 orang anak muda ini bawa lagi orang Yasrib yang sudah masuk Islam, jumlahnya menjadi 76 dan terjadi Bai'atul Aqobah yang kedua sudah tahun 623 Masehi. Kata orang Yasrib nih, ya Muhammad, di Madinah suku Aus dan suku Khazraj tidak ada yang tidak masuk Islam. Bapak bisa bayangkan 13 tahun di Mekah yang masuk Islam cuma 201 orang. Tetap itu Nabi 13 tahun di Mekah. Di Yasrib Nabi belum datang ke Madinah. Orang Madinahnya udah masuk Islam semua dari suku Aus dan suku Khazraj, kecuali 1 keluarga penyair. Tepat di tanggal 1 Muharram, yang nanti kita coba lihat, di tanggal 1 Muharram di 623 Masehi, Nabi suruh sahabatnya yang 201 tadi hijrah ke Yasrib. Tepat di tanggal 26 Safar, kaum muslimin yang ada di Mekah tinggal 5 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan 2 orang yang dipenjara karena waktu hijrah ketangkap. Kata orang kafir Quraisy ini di tanggal 26, orang Islam udah nggak ada, tinggal Muhammad, Abu Bakar, dan Ali. Kata mereka, nanti malam kita musyawarah. Tepat pukul 00,
12 suku Quraisy itu bermusyawarah di Darun Nadwah jam 00. Dan begitu mereka musyawarah, apa usulnya? Pertama, penjarain Muhammad sampai mati. Usul kedua, usir Muhammad dari dalam kota Mekah. Dan usul ketiga dari Abu Jahal, cincang-cincang tubuh Muhammad menjadi 12 bagian, dan yang memotongnya adalah 12 orang anak muda dari 12 suku Quraisy, dan mereka mensepakatinya besok Muhammad dieksekusi di malam tanggal 27. Malam 26 itulah turun surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Maka besok malamnya tanggal 27 Nabi keluar dari dalam kota Mekah, tapi bergeraknya enggak ke utara. Kan Madinah dari utara, dari Mekah, tapi Nabi bergeraknya ke selatan. Dan kemudian Nabi berdiam di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian sampai di Quba tanggal 8. Nabi tinggal di Quba selama 4 hari, diriin Masjid Quba, kemudian membuat sumur di Masjid Quba. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Jumat, ba'da sholat subuh, rombongan Nabi yang sudah berjumlah 100 orang dari Quba itu ba'da sholat subuh bergerak. Tepat sebelum waktu sholat Jumat, Nabi sampai di lembah Bani Sulaim. Di lembah Bani Sulaim inilah Nabi menunaikan sholat Jumat yang pertama. Dan tepat ba'da sholat Jumat tanggal 12 Rabiul Awal, rombongan Nabi sampai di dalam kota Yasrib. Begitu sampai di dalam kota Yasrib, ini kalimat pertama kepada orang-orang di Yasrib. Afsus salam wa at'imut ta'am wa qiyamum bil laili wan nasun niyam. Begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi ajarkan, biasakan menyampaikan salam, biasakan memberikan makan kepada fakir miskin, dan biasakan bangun tengah malam. Ada ulama orang Yahudi, namanya adalah Husain bin Salam, ngeliatin ciri-ciri Nabi Muhammad, dan kemudian dia mendekat kepada Nabi Muhammad. Kata Husain bin Salam, kalau kamu bisa jawab 3 hal ini, kamu memang Nabi. Tapi kalau kamu gak bisa jawab, kamu pembohong. Bapak dan Ibu, ini pertanyaannya hebat sekali nih orang Yahudi. Ya. Pertanyaan pertamanya, ma awwal asrotin minas sa'ah. Hei Muhammad, apaan ciri tanda hari kiamat yang pertama? Maka Nabi mengatakan, fannaru yahsyuruhum minal masyriq ilal maghrib. Ini kalau bukan Nabi gak bisa jawab. Maka kata Nabi, tanda hari kiamat yang pertama, nanti ada cuaca yang sangat panas dari arah timur, kemudian bergerak ke arah barat dan bisa membakar dunia. Ini Husain bin Salam mambut. Berarti dia benar tuh, dia bacaan kitab Tauratnya. Nah, pertanyaan yang kedua, ma awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Ini kalau bukan Nabi gak ada yang tahu. Pertanyaannya, ya Muhammad, apaan lauk pauk pertama yang dimakan oleh penghuni surga? Ini orang segini banyaknya nih. Bu, kira-kira kalau kita masuk surga, yang pertama kali kita makan lauk pauknya apa? Hah? Kalau bukan Nabi mah gak bisa jawab waktu itu. Gak ada yang tahu apa yang kita makan. Ya, maka Nabi mengatakan, ya, juz'un, ya, juz'u kabirin minal khut. Husain bin Salam terbelalak. Jawabannya persis yang ada di kitab Taurat itu.
lauk pauk penghuni surga yang pertama kata Nabi adalah sekerat hati daripada ikan paus. Bayangin tuh Pak, pertanyaan hari itu di abad itu, makanan pertama dijawab yang dimakan penghuni surga pertama kali itu adalah hati ikan paus. Tuh makanya jangan makan ayam mulu, sering-sering makan ikan. Orang Jepang pada pinter emang apa? Makannya ikan, ikannya kagak dimasak lagi. Ya, kalau kita mau makannya ikan asin mulu. Karena pada longo ada kayak ikan asin begitu, ya luar biasa sekali itu, ya. Dan pertanyaan ketiga, ya, mabalul walad yanzi'u ila abihi au ila ummi. Itu pertanyaan ketiga orang Yahudi itu. Ya Muhammad, itu ngapa ada anak mirip sama bapaknya dan kadang-kadang anak mirip sama ibunya? Coba. Pertanyaan itu abad itu. Mungkin Pak Marsono dari kedokteran, dari kesehatan, kalau sekarang mah jawabannya udah ada ilmu pengetahuan. Dan hari itu Pak enggak. Maka Nabi mengatakan, kenapa ada anak mirip bapak, mirip ibu? Jika air laki-laki mendahului air perempuan, maka anaknya kata Nabi mirip sama bapaknya. Tapi kalau air perempuan lebih dulu daripada bapaknya, maka anak akan mirip sama ibunya. Coba perhatiin, kamu mirip siapa? Hah? Kalau kamu mirip bapak, itu berarti bapakmu enak duluan. Begitu aja udah. Mobil luar biasa. Kalau sekarang kan ginekolognya udah luar biasa. Husain bin Salam langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Nabi mengubah nama Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam, yang Nabi menjadi salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam mengajarkan kaum muslimin baca dan juga menulis. Karena tradisi orang Arab hari itu adalah tidak membaca dan tidak menulis, sedangkan tradisi orang Yahudi membaca dan menulis. Bapak dan Ibu, di mana lebaran anak yatimnya? Nah, setelah Abdullah bin Salam dapat jawaban, semuanya narik-narik Nabi. Ya, semuanya narik-narik Nabi, minta Nabi tinggal di rumahnya. Tapi kata Nabi, lepasin ontak saya, biarkan ontak saya jalan kemana, disitulah nanti saya akan minum. Ontak Nabi jalan tuh, kadang ontaknya berhenti. Orang-orang Madinah itu semua, alhamdulillah, onta Muhammad berhenti di depan rumah saya dan Muhammad akan hidup di rumah saya. Ontanya ngencing dong. Jalan lagi sampai kemudian, ya, beliau ontanya itu ya berhenti di rumah sahabat yang nanti terkenal di dalam penaklukan benteng Konstantinopel. Sahabat itu namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Itu makanya kuburnya Abu Ayyub Al-Ansori itu ada di Turki, ada di Konstantinopel, ya, ada di dekat Selat Bosporus. Nah itu kenapa? Karena ini sahabat yang beruntung Rasulullah nginep di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Dan dari rumah Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi ngelihat ada kurma.